jalan nasional 4 dalam rangka memberikan jalan keselamatan, sebetulnya mereka telah melakukan audit keselamatan jalan di setiap jalan-jalan baru. Kemudian mulai dari tahap visibility study sampai tahap jalan tersebut beroperasi. Nah ini uraian yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah bagaimana pengalaman dari BPJN tersebut melakukan audit keselamatan jalan dan poin-poin apa saja yang diperoleh dari hasil audit tersebut, kemudian ditangani dengan pendekatan low cost intervention. Oh iya, tujuannya sebetulnya adalah untuk memaparkan hasil audit keselamatan jalan di 18 secara integratif setelah memberikan penanganan bersifat low cost intervention. Ya, ini ada semacam tujuan pustaka. Sebetulnya ada aspek legalitas bagaimana menerapkan audit keselamatan jalan. Secara formal sebetulnya dia mengikat untuk setiap pembangunan jalan baru dan jalan yang akan ditingkatkan. Sebetulnya bisa juga dikembangkan untuk ruas-ruas jalan yang beroperasional. Jadi ada aspek legalitasnya, terutama di Undang-Undang 42 tahun 2009, terutama di pasal 206, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan keselamatan lalu lintas dan jalan antara lain meliputi audit keselamatan jalan, audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan. Kemudian di pasal 206.3, audit bidang keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan jalan, yang lalu salah satunya adalah Kementerian Perhubungan. Dengan asumsi ini, audit bidang keselamatan jalan dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kementerian Jalan. Itu sudah dasar dari pelaksanaan keselamatan jalan yang diterapkan di Kementerian Perhubungan. Ini sebenarnya secara general sebenarnya road safety infrastructure management yang kita kembangkan ada audit, ada 6 tahap audit di sini, ada inspeksi, ada penanganan kasus kecelakaan, kemudian ada uji fungsi. Mungkin saya tidak menjelaskan lebih detail waktu rasanya tidak memberikan lebih jelaskan besar. Tapi ini secara general sebetulnya bagaimana mewujudkan jalan keselamatan Indonesia gitu. Jadi kita mulai dari tahap pelaksanaan audit, kemudian ada lagi suatu pendekatan penilaian dampak keselamatan jalan. Ini sebenarnya bukan bagian dari audit, tapi bagian dari visibility study. Jadi ada 6 tahap sebetulnya yang bisa menjamin desain kita untuk memasukkan aspek keselamatan jalan. Kemudian dari tahap studi kelayakan hingga pengawasan ini. Kemudian ada tahap lainnya adalah inspeksi keselamatan jalan, ada manajemen lokasi dan kecelakaan. Dan ini bagian-bagian inilah sebagai suatu kualitas assurance kita, bagaimana menunjukkan suatu jalan yang betul-betul menguji fungsi. Nah ini ada 6 tahap sebetulnya kita kembangkan di data adalah tahap studi kelayakan sampai audit keselamatan jalan untuk existing. Secara definisi sebetulnya disampaikan seperti ini. Jadi bisa sebagai sebuah proses pemeriksaan formal aspek keselamatan jalan, mulai dari rencana desain suatu proyek pembangunan jalan baru atau jalan ditingkatkan dengan tersebut beroperasi. Sebetulnya ada definisi tambahan lagi, ini dilakukan oleh tim yang independen, qualified dan sebagainya. Saya tidak akan membahas itu. Ada beberapa prinsip berupa sebuah proses pemeriksaan formal, kemudian dilakukan oleh tim yang independen, dilakukan secara proaktif, hanya fokus pada isu keselamatan jalan. Metodologinya kebetulan ada hanya 4 tahap yang kita terapkan di lokasi ini karena memang di tahap-tahap kita belum memiliki seperti kita mengalami kesulitan bagaimana melakukan suatu audit keselamatan jalan di tahap visibility study, kemudian di tahap desain kita agak sulit menemukan dokumen-dokumennya, sehingga kita fokus pada tahap DED, kemudian
kemudian tahap konstruksi, kemudian tahap pembukaan jalan, kemudian pada tahap existing jalan. Dan ini fasilitas yang di poin-poin yang diperiksa di dalam tahap D ini adalah mulai dari fasilitas jalan kaki, kemudian pemberhentian kendaraan, kemudian ada aspek geometri, cara pandang, desain, keseimbangan dan sebagainya. Kemudian pada saat tahap konstruksi ini nah ini dia pada saat pembangunan jalan tersebut dilakukan. Kemudian pada saat pre-opening, ketika jalan tersebut baru dioperasikan, kita beberapa poin yang kita lihat di sini. Kemudian setelah tahap beroperasi, ini juga kita melihat aspek-aspek sebetulnya tidak terlalu jauh dari aspek yang lain, pertama dari aspek geometrik, keseimbangan, penempatan jalan, lengkap jalan dan sebagainya. Jadi di sebuah prosedur sebetulnya saya akan tidak menjelaskan tahapan-tahapannya. Kemudian temuannya adalah secara general di empat lokasi ini adalah tertinggi adalah masalah rambu. Kemudian yang kedua adalah masalah marka jalan. Yang ketiga adalah masalah bangunan pagar selama jalan. Ini secara general sebenarnya yang kita baik sama-sama sebut yang ada di beberapa lokasi ini. Dan ini tipikal masalahnya. Nah, saya ingin kita coba supaya ini itu adalah infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi. Kemudian self enforcement, infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Kemudian kedua, infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan atau menyelesaikan tingkat kepatuhan korban. Ini prinsip yang kita gunakan yang kita gunakan di dalam memberikan suatu masukan terhadap hasil audit keselamatan jalan. Service planning ini sebetulnya terkait dengan aspek geometrik, kemudian juga terkait dengan rambu, marka, dan sebagainya. Service enforcing hampir sama juga, lebih fokus kepada rambu, marka, dan lampu dan sebagainya. Sedangkan for people road dia dipagar keselamatan. Dan ini adalah suatu sistem view road safety di dalam pekerjaan road safety ada interaksi antara human infrastruktur antara human dengan kendaraan, antara kendaraan dengan infrastruktur. Jadi kalau manusia dengan infrastruktur ada aspek visibility, dengan bidik kemudian akomodatif, kemudian antara infrastruktur dengan kendaraan ada aspek vehicle dynamic, kemudian roadside pattern, kemudian antara pengguna jalan atau manusia dengan kendaraan adalah speed adaptation to station. Nah, di sini kita lihat adalah satu masalah perambuan 10% yang diperlukan untuk menunjukkan secara visual melalui mata. Jadi ada beberapa persoalan dengan perambuan. Sebetulnya ada konsep yang diterapkan di sini adalah harus sebetulnya rambu itu harus mencolok, conspicuous, kemudian mudah dibaca, comprehensible, percaya, konsisten, dan sebagainya. Jadi memang tidak semua perambuan yang kita temukan yang bermasalah, tapi bermasalah adalah sebagai berikut. Ya, saya hanya memberikan contoh seperti ini. Sebetulnya ini kasus-kasus yang sangat membantu seperti rambu mengarah lingkungan seperti ini sangat banyak membantu terutama untuk malam hari ini. Dan ini kita temukan hampir di semua tikungan di masuk jalan baru kita, baik di dalam desain juga masih ada yang kita temukan seperti ini. Jadi permasalahan lampu ini kita salah satu permasalahan yang besar sana yang kita temukan bahwa ini adalah suatu konsep kita gunakan dari prinsip dari 2009 ini. Di situ ada jarak pemasangan dan kemudian pada dunia pendekat dengan jarak pemasangan antara 40 sampai 50 meter. Ini kasus-kasus seperti ini sebetulnya suatu problem sebetulnya yang sangat sederhana, tapi dengan menambahkan aspek-aspek ini jalan tersebut bisa lebih berkeselamatan. Nah, ini juga salah satu contoh di beberapa lokasi lain, tapi sebetulnya minimum tiga harus terlihat oleh pengemudi pada saat dia bergerak, hal seperti ini. Jadi ini ada sebetulnya cara antara patok, mungkin nanti kita diskusikan. Kemudian perambuan para pekerja jalan, ini juga kita banyak soroti seperti ini.
banyak yang kurang tepat di sini. Sebenarnya ada suatu aturan main yang dibuatkan di situ, apa yang harus kita gunakan dari awal merupakan jalan. Nah ini sebenarnya contohnya seperti ini. Ini ada suatu ruas jalan baru sebenarnya yang belum ada belum diterapkan markanya, tetapi mau dioperasikan ini, dan kita diminta benar-benar untuk memberikan masukan ini. Hanya dengan membuat rambu sebenarnya dengan marka dan rambu itu jalan tersebut jauh bisa membuat jalan tersebut lebih berkeselamatan. Ini ada aspek bukan Oke. Tadi juga hanya dengan menggunakan rambu dan marka rambu di jalan tersebut bisa jauh lebih berkeselamatan. Kemudian ada pembangunan pelengkap jalan. Salah satu solusinya adalah pemasangan PSB atau Katri. Ini ada kriterianya. Kemudian contoh-contoh seperti ini. Sebenarnya kenapa dibuatkan ada Katri? Karena sebetulnya ada lokasi yang harus ditutup. Biasanya lokasi itu dianggap sebagai lokasi berbahaya seperti ini. Jadi ini mestinya harus digunakan Katri, jadi nggak bisa dengan menggunakan seperti ini karena ini memang lokasi-lokasi yang berbahaya. Dan salah satu solusi yang dipakai untuk itu adalah kita menerapkan Katri di sepanjang area ini. Ini juga objek berbahaya di jalan yang memerlukan penanganan. Ini bisa menjadi objek berbahaya juga. Sebenarnya dia berada di belakang Katri. Ini juga sebagainya. Banyak kita temukan seperti itu di beberapa lokasi yang terbuka di 8 lokasi ini. Kemudian ada juga PSB merupakan untuk menghilangkan potensi berbahaya di sekitar jembatan. Nah kita lihat seperti ini yang lokasi berbahaya juga seperti ini. Ini harus diprotek sebetulnya dengan Katri ini. Karena salah satu contoh yang menarik bagaimana memprotek lokasi supaya bisa lebih keselamatan. Nah contohnya seperti ini. Tadi lokasi itu berbahaya. Misalkan seorang yang kecelakaan sendiri atau keluar dari jalan yang menabraknya berbahaya. Dibuat dengan seperti ini. Ini masih jarang diterapkan di Indonesia, dan ini menjadi membuat jalan tersebut jauh sangat berkeselamatan. Ini prinsip seperti ini. Kalau tadi misalkan kalau ininya enggak, kalau ini ditabrak dia melengkung, pada akhirnya dia akan tabrak seperti ini. Jadi mestinya dia Katri harus menempel di parapet ini. Ini di belakang sejarah kita juga banyak menemukan, hanya salah satu contohnya suatu teman-teman menemukan di lokasi-lokasi jalan yang mengoperasikan. Dan yang menarik adalah pemasangan Katri ini dianggap berbahaya juga seperti ini. Ini dianggap berbahaya karena mestinya kalau secara lalu lintas ini otomatisnya harus mengarah ke sana, ini juga ke arah sini. Ini kalau ditabrak dia akan lepas, ini masuk ke kendaraan sangat bahaya. Nah ini ada beberapa syarat sering kita temukan di beberapa lokasi, hanya dengan mengubah program ini bisa jalan tersebut bisa lebih berkeselamatan. Contohnya seperti ini kasus di beberapa negara. Sedangkan objek ini yang kita temukan di beberapa ruas jalan yang lagi dibangun seperti ini juga ada sebetulnya dimanfaatkan sebetulnya untuk memberikan keselamatan agar lokasi pekerjaan bisa terfungsi dengan baik, tetapi perangkat-perangkat tersebut bisa berbahaya kepada pengguna jalan. Dan ini sebenarnya harus dibuat secara smooth, harus diberikan tanda di sini, paling tidak ada suatu delineasi bahwa kalau ini dipasarkan harus ditempatkan di lokasi ini. Kondisi lereng dan bawah jalan tadi kita sudah sebutkan dengan beberapa contoh. Ini harus diproteksi dengan lokasi berbahaya. Kemudian ada kriteria seperti ini yang disarankan. Kemudian potensi longsor terlalu serius ini juga kita temukan di ruas jalan yang kalau misalkan ada timbunan atau bukan sebagainya itu. Kemudian
geometrik. Nah ini juga ada geometrik, ada dua hal yang kita lihat sini adalah terkait dengan jarak pandang yang memadai gitu. Yang biasanya kita gunakan dengan supaya lebih berkeselamatan, tidak hanya dengan menggunakan apa namanya semacam rambu pengarah tikungan, itu bisa lebih berkeselamatan. Kemudian seperti ini. Tadi pasti akan jauh lebih berkeselamatan daripada tanpa rambu tikungan ini. Jadi apa yang kita sebutkan, ingin saya sampaikan sebetulnya di sini adalah ada persoalan perambuan yang sebetulnya sangat simpel, tetapi kita sangat kurang memperhatikan aspek-aspek marka jalan, perambuan marka jalan, kemudian bagaimana memproteksi lokasi-lokasi berbahaya. Kalau kita lihat sebetulnya bagaimana menangani lokasi tersebut, itu masuk dalam kategori yang berbiaya murah. Jadi sebetulnya dengan konsep low cost control measure bisa membuat ruas-ruas jalan kita jauh lebih berkeselamatan. Dan inilah konsep-konsep ini sebetulnya bagian dari self-explaining, self-enforcing, dan kemudian dari prinsip dari control. Jadi dengan konsep ini, dengan low cost control measure, jalan ruas-ruas jalan kita bisa jauh lebih berkeselamatan. Jadi tadi salah satu konsep bagaimana membuat keselamatan tadi kita gunakan untuk proses jalan baru menggunakan kaulik semua jalan. Bagaimana kita memberikan suatu masukan bagaimana supaya lebih keselamatan lagi kita gunakan sehingga tersebut. Saya kira itu Pak yang poin yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya ini saya kalau didiskusikan mungkin bisa ambil lama, tapi saya pikir nanti kita akan diskusi bisa kita diskusikan dengan acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.